Saya William. Hari ini saya menjabat sebagai Presiden Indonesia Kyudo Federation. Kebetulan juga masih menjabat sebagai Presiden Kyudo Bandung yang nama dojonya Momijikai. Kyudo. Oke. Dimana fokusnya tidak lagi dalam teknik tapi untuk pengembangan diri. Kalau muternya full, tuh segitu sampai sini. Oh, pasti muter ya? Berarti kalau kita melakukan tekniknya benar, dia muter. Dulu yang ngebantu juga ngasih provide alat-alat ke Tomotsugu Gokka Sensei. Ini lu bawa ke Indonesia supaya orang-orang Indonesia punya alat latihan gitu. Iya. Waktu ketemu dia juga, dia bantuin kita. Ada alat-alat lagi yang saya bawa pulang. Oke. Ini filosofinya jujur ini keren banget ya jujur. Jadi udah nggak ngebahas material lagi, materialistik tuh udah nggak bahas ya. Kita kutak-atik dari fundamentals. Di luar itu tebak-tebakan. Dari banyaknya olahraga hits yang lagi ngetren, ada satu olahraga tradisional Jepang yang menarik untuk dicoba, yaitu Kyudo. Bukan soal nembakin anak panah, tapi soal fokus, disiplin, dan juga bisa menjaga ketenangan gitu ya, ketenangan batin. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu perwakilan dari komunitas Kyudo Bandung. Ya, kita sambut aja Bro William. Oke. Apa kabar Kak William ya? Saya panggilnya Kak William ya? Boleh, Kak aja. Oke. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang Kyudo, mungkin kan teman-teman belum banyak tahu tentang Kyudo ya. Apa sih Kyudo itu? Nah, tapi sebelum itu mungkin boleh perkenalan dari Kak William dulu. Boleh. Saya William. Hari ini saya menjabat sebagai Presiden Indonesia Kyudo Federation. Kebetulan juga masih menjabat sebagai Presiden Kyudo Bandung yang nama dojonya Momijikai. Oke. Nah, mungkin kalau kita sebut Kyudo ya, kan orang awam mungkin belum semuanya tahu. Nah, boleh dijelasin Kyudo itu seperti apa sih gitu? Kalau dari definisi, Kyudo itu terdiri dari dua patah kata. Q-nya itu busur, Do-nya itu the way of atau jalan. Jadi Kyudo kita singkat sebagai jalan busur. Seperti perkembangannya dulu pasca Perang Dunia II, Kenjutsu berkembang jadi Kendo, Jujutsu berkembang menjadi Judo, Kenjutsu berkembang menjadi Kyudo. Di mana fokusnya tidak lagi dalam teknik tapi untuk pengembangan diri. Oke. Jadi lebih ke pengembangan diri ya. Betul. Jadi ya, misalkan ya kalau kita ngeliat dari sisi olahraganya gitu kan, seremonial segala macam itu lebih ke development. Ya, self cultivation. Oke. Terus kalau kita lihat perkembangan Kyudo di Indonesia tuh mulai ada itu sejak kapan? Karena jujur ya, kalau dibandingkan dengan olahraga dari Jepang lainnya kan itu udah cukup lama ya. Nah, kalau Kyudo dari kapan gitu? Atau boleh diceritain historikalnya sedikit di Indonesia? Boleh, kita ketemu dokumen tahun 1935. Kalau nanti mau di-display, adanya satu grup yang baru meresmikan grup Kyudo di Bandung. Oke. Grup ini sudah lama hilang, kita tidak tahu orang ini siapa. Kita lagi tidak claim lineage dari mereka. Perkembangan modernnya yang kita sekarang ada ini karena Gokka Sensei, Tomotsugu Gokka Sensei, dia renshi atau instruktur dan 6, mulai datang ke Indonesia tahun 2017. Untuk mencari, menggalakkan, mengembangkan bela diri Kyudo ini di Indonesia. Namun momentum untuk latihan rutinnya tidak dapat sampai tahun 2022, di mana di situ namanya Indonesia Kyudo tadinya berubah menjadi association dan menjadi federasi, Indonesia Kyudo Federation. Barulah latihan rutinnya terjadi, dan di tahun 2024 kita baru beres bikin ADART supaya organisasinya resmi. Lalu 2024 akhir baru kita pemilu pertama. Oke. Berarti kalau dilihat dari 2017 itu kayak apa ya, masa kekosongan itu gitu ya? Itu gimana? Tomotsugu Gokka Sensei waktu itu masih cari-cari orang yang cocok, yang juga bisa komit, yang dapat komunitas yang latihannya rutin gitu. Oke. Melalui apa gitu dia pendekatan untuk bisa ngebangun komunitas di Bandung dia gitu? Datang bawa alat-alat, memperkenalkan ke praktisi-praktisi panahan yang lain yang bukan praktisi Kyudo. Ini loh, Kyudo tuh seperti ini gitu. Kalian mau nggak? Kurang lebih seperti itu. Berarti pendekatannya ke
komunitas gitu kan, lebih ke panahan yang Betul. modern lah ya, yang modern. Modern atau panahan tradisional lain. Misalnya yang pakai panahan Turkis, Oke. pakai panahan Korea, kan semuanya itu juga horsebow termasuknya panahan tradisional. Oke. Nah, kemudian kalau dilihat dari filosofinya ya, ini yang ngebedain sama olahraga panahan lain tuh apa? Kan tadi udah disebutan kan ada dari Turkis atau nggak yang modern bahkan ya. Nah, ini Kyudo tuh lebih fokus di mana gitu secara filosofinya? Jadi secara filosofi di Kyudo kita bukan nggak mau ngenain target, tapi kena target tuh bukan segalanya. Oke. Ya. Istilahnya correct technique is correct shooting. Kalau saya pinjemin kakak Yumi sama ya atau Busur dan anak panah, lalu kakak latihan 1 hari berapa ribu kali nembak, 10 tahun kakak bisa melakukan sesuatu di mana targetnya kena. Oke. Tapi kalau kita belum melakukan itu dengan cara tata etika sesuai disiplin Kyudo, kita belum Kyudo. Gitu. Jadi bukan soal kena doang, nembak panah doang gitu ya? Bukan soal kena doang. Ini tercermin juga dari struktur ujian. Struktur ujian kita misalnya kalau sabuk hitam pertama kan dan 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya. Dalam struktur ujian untuk dan 1 dan 2 itu tidak mengharuskan si praktisi mengenai target. Itu bukan salah satu kriteria penilaian. Yang dinilai adalah pertama, apakah kita berpakaian rapi, lalu apakah kita bergerak dengan hormat yang seharusnya, barisnya benar atau enggak, lalu timing menembaknya gantian dengan partner-partner kita di barisan kita benar atau enggak. Setelah nembak, apakah kita ingat untuk zanshin, keluar dengan hormat, dan baris keluar dengan tata cara yang benar. Itu yang dinilai. Untuk dan 1 dan 2. Di dan 3, sabuk hitam level 3, baru ada requirement harus mengenai 1 dari 2 anak panah. Jadi kalau kita lihat ya, ini yang saya tangkap yang pernah dilihat juga di ya, sosial media gitu ya. Kan ada kayak apa? Yang kayak samurai gitu ya, yang dia harus ngenain ke bambu gitu kan. Itu bela diri lain, Pak. Iya, maksudnya bela diri lain gitu kan. Tapi kan ada seremonialnya gitu. Jadi yang lebih dilihat itu di situnya juga gitu ya. Untuk sebelum di level-level awal. Level-level awal, oke. Baru ke yang 3 itu apa? Harus kena. Sebelum dia dinyatakan. Itu bukan cuma requirement, tapi itu requirement awal di dan 3, di level 3. Jadi kalau kita sebagus apapun, tapi 2 arrow-nya nggak kena, langsung dicoret. Salah 1 arrow kena di dan 3, baru yang lain dipertimbangkan. Oke. Minimal 1 ya? Minimal 1. Kalau yang di seterusnya? Dan 4 harus 2. Oke. Itu baru lebih ke apa? Ke teknis skill segala macam ya dari situ ya? Requirement-nya makin tinggi gitu. Oke. Terus kalau kita secara detail ya ngelihat Kyudo yang bisa, yang membedakan lah sama panahan lain, mungkin bisa dijelasin apa aja gitu? Boleh. Di panahan modern misalnya, kita ada banyak alat bantu bidik, pakai clicker, pakai berbagai macam alat yang membantu kita mempermudah mengantarkan arrow ke target. Sementara Yumi ini adalah panahan tradisional, kita taruhnya di sebelah kanan busur. Iya. Jadi teknik terbesarnya nggak biasa bilang terbesar sih. Yang dilatih adalah bagaimana mengakomodasi si arrow supaya terbang lurus menuju target. Ini memerlukan koordinasi banyak sekali antara tangan kiri, jari-jari, dan juga tangan kanan. Badannya harus stabil dengan posisi apa yang ideal. Sementara di panahan modern, karena naruhnya juga di tengah, itu tangan kiri kita kan cuma jadi lemari. Lalu rilisnya di seminimal mungkin mengganggu trajektori arrow. Kalau di Kyudo, gerakan merilis arrow ini menentukan arrow-nya terbang kemana. Selain tangan kirinya harus kompensasi karena di sebelah kanan, ke tangan kanan misalnya ya, di atas kita kalau saya rilisnya ke sini, arrow-nya kan nunjuk ke bawah. Kalau saya rilisnya ke sini, arrow-nya nunjuk ke samping ya. Iya. Kalau saya rilisnya gini, gara-gara gemes, arrow-nya ke atas. Iya. Jadi kita maunya ini trajektori lurus ini.
di aliran kita Haikyuu saya begini, ada aliran lain yang begini atau begini, tapi maunya tetap trajektori lurus. Oke, berarti dari Jadi teknisnya. keperluan koordinasi tubuhnya jauh lebih banyak dibanding panahan modern. Oke. Dan ya secara olahraganya Kak William juga pernah coba ya pasti yang modern juga ya. Pernah. Dan itu jauh lebih kompleks yang Kyudo. Saya mau bilang PR koordinasi badannya jauh lebih banyak ya. Oke. Terus selain dari tekniknya ya, apalagi yang ngebedain dari sisi unsur apanya gitu? Oh banyak. Contoh, kalau di panahan modern tangan kiri kita cuma jadi lemari asal stabil, lalu relax, lalu busurnya dijatuhin. Kalau di sini karena arrow-nya di sebelah kanan, kita kompensasi dengan namanya Tsunomino Hataraki, di mana si busurnya nanti dia muter ke sana. Itu muter setengah. Minimal segitu tuh kalau ujian. Kalau muternya full, tuh segitu sampai sini. Oh, pasti muter ya berarti? Kalau kita melakukan tekniknya benar, dia muter. Oke. Muter ini bukan karena kita pengen muter, karena kalau kita melakukan itu, si arrow terbangnya lurus tidak terganggu. Kalau kita ini kaku, arrow-nya terbangnya ke kanan. Di luar faktor yang tadi tuh, lepasan tangan kanan. Wah, berarti ini kan nggak cuma ngelepas gitu doang ya? Karena yang patokan yang tangan ini pun ini perannya 90%. Wah. Ini mungkin 10%. Gokil, oke. Nah, terus kalau selain dari tekniknya ya, apalagi yang ngebedain dari panahan lain? Perbedaan terbesarnya dari filosofi. Kalau filosofi olahraga, bela diri olahraga, kita tujuan utamanya cari poin. Kalau Kyudo, tujuan utama kita bukan menang turnamen atau cari poin. Semuanya itu bagus, tujuan bagus, tapi bukan tujuan final. Oke. Ya. Tujuan final kita pengembangan diri. Hari ini lebih bagus daripada kemarin. Oke. Kalau hari ini saya nembak jelek, kenapa? Bagaimana, apa yang harus saya lakukan supaya besok saya bisa menembak lebih baik. Oke. Ya. Terus kalau dari sisi kayak olahraga ya tubuh gitu. Nah itu ada yang difokuskan misalkan kan karena kekuatannya lebih banyak di tangan. Ada ininya nggak? Filosofi dari situnya nggak? Saya sempat tanya Tomotsugu Goka Sensei, kan yang paling kompetitif di Jepang tuh Kyudo-nya level universitas. Saya tanya mereka perlu suplemen latihan beban nggak sih nge-gym? Nah iya benar. Terus dijawab dengan Goka Sensei, nggak. Kalau lo ada waktu angkat beban, lo mendingan nembak gitu. Oh, jadi benar-benar fokus aja gitu. Iya, nembak aja. Justru latihan power itu dari tembakan itu ya. Daripada lo nge-gym, ada waktu lo mendingan nembak. Karena itu mungkin itu dua hal yang berbeda ya. Mungkin ya. Mungkin maksudnya gitu, mungkin maksudnya juga nggak semua otot kan bekerja sama kiri kanan. Ini kan olahraga yang tidak simetris. Oke. Ya. Terus kalau dari sisi seremonialnya Mas itu maksudnya sepenting itu kan pastinya ya di Kyudo. Oh, iya. Nah, itu boleh dijelasin mungkin seperti apa tahapan dan prosesnya? Kalau sedang dalam penilaian, Kyudoka, kita sebut praktisi Kyudoka. Kyudoka masuk sajo atau masuk ruangan menembak, itu sudah dinilai. Satu dari penampilan, bahasa tubuh, dia ngelihat kemana, hormat kemana, itu dinilai dan dilihat. Melangkah kaki mana dulu yang maju. Wah, itu juga dilihat ya? Ya, berapa langkah kemana, lalu duduk menyiapkan bersama-sama, lalu giliran menembak, itu semuanya dinilai. Oke. Jadi ada kasus-kasus di mana orang gagal ujian, kita tebak-tebakan karena apa kan? Karena kita lihat videonya juga kan. Ada yang karena kemungkinan besar karena dia salah ngelihat. Salah ngelihat? Salah arah mata lihat. Atau ada yang harusnya 1 kali, terus dia 2 kali gitu. Itu dinilai. Oke, jadi lebih ke gestur, pokoknya semuanya lah ya. Semuanya. Benar-benar pertama kali masuk ke ruang
panahan itu ya? Tempat sajo namanya. Sajo, oke. Sampai selesai nembak, lalu keluar ke arah kemana keluarnya, pakai kaki mana, lalu penghormatan terakhir sebelum meninggalkan ruangan. Di situ baru selesai. Oke, wah Gimana? ternyata tidak sesederhana itu ya. Iya. Oke. Saya mau cerita statistik ya. Boleh. Karena ini kontras antara seremonial dan pengenaan target yang tadi loh. Ada statistik di satu negara tetangga kita, praktisi 2 tahun, itu hit rate-nya tuh 25%. Apa artinya? Kalau Bapak latihan 2 tahun, rata-rata orang, dari 4 anak panah yang kena 1. Oke, cukup kecil ya berarti ya untuk sampai ke Statistiknya tuh target situ. ya? Nah, tadi kan contoh lain di Dan 3, kita harus udah statistiknya minimal 50% toh. Iya, Kan betul. 2 anak panah. Jadi ini tuh kita lagi cerita perjalanan jauh, perjalanan panjang. Oke. Ada salah satu guru kita namanya Hoff Sensei. Sepasang suami istri namanya Hoff. Dia sekarang praktisi paling senior di aliran kita Haikyu Insaiha. Saya juga matanya baru terbuka setelah ketemu dia karena dia kasih kita timeline tuh buat kita kaget dengernya. Lo kalau belajar Kyudo 10 tahun pertama lah lo kira-kira lagi masih figuring out gimana cara tembak gitu. Oke, itu 10 tahun ya? Iya. Jadi kata-kata dia tuh kurang lebih gitu. Setelah 20 tahun nih lu bakal benar-benar ngerti ya Tenouchi yang enak tuh gimana. Kira-kira kayak gitu. Bahasanya tuh begitu. Jadi ini kita lagi cerita perjalanan panjang lah. Iya. Oke. Iya, kalau dilihat 10 tahun apalagi konsisten latihan gitu ya. Itu aja mungkin baru dikatakan ya baru tahap awal doang gitu ya sebelum ke mungkin tahap selanjutnya ya. Mungkin ya. Walaupun dari zaman modern dari zaman dia dulu beliau belajarnya dari Inagaki Sensei, berarti guru kita. Dulu kan dia belajarnya pakai foto, surat-suratan, bolak-balik antara Jepang dan Jerman, dia orang Jerman dulu. Sekarang kan saya WhatsApp ke Tomotsugu Goka Sensei, latihan saya hari ini begini, apa yang perlu diimprove gitu kan. Jadi mungkin yang buat beliau dulu 10 tahun, mudah-mudahan sekarang di zaman modern ini lebih cepat. Oke. Tapi kita jangan pikir mainframe-nya ini seni yang bisa cepat kita kuasai gitu. Kita tetap harus pikirnya kan lifelong learning ya. Iya. Terus kalau dilihat tadi circle-nya juga mungkin kayak lebih dekat mungkin ya kalau dilihat sama sensei walaupun beliau ada misalkan di Jepang gitu kan, domisilinya di sana. Ini lebih kayak circle-nya tuh kekeluargaan mungkin ya kalau dilihat dari karena ceritanya. Dari dulu Kyudo nggak pernah menjadi olahraga yang paling populer ya seperti karate, judo dan kendo. Berkembangnya kan baru sekitar mulai ramenya mungkin 6-8 tahun terakhir. Jadi praktisi-praktisi yang lama yang senior ini mereka lumayan circle tight. Semuanya kenal semua orang gitu. Jadi kalau tanya lu muridnya siapa, kita bilang guru kita si ini gitu. Guru-guru yang senior tahu. Nah terus kita ngomongin komunitas nih yang di Kyudo Bandung ya. Kalau dilihat dari komunitas ini cocok untuk usia berapa gitu ya? Sama kira-kira yang baru mulai itu bisa kah misalkan ya usia berapapun? Atau ada tahapan yang harus dilalui? Nah itu gimana di komunitas? Di Jepang biasanya Kyudo diperkenalkan di sekolah menengah. SMP, SMA ya. Lalu lanjut ke universitas. Kita di sini mengadopsi yang sama. Kita belum pernah menerima praktisi di bawah umur 12. Sekarang hari ini ada praktisi umur 14 kalau nggak salah dia SMP 3. Itu pun kita bilang kalau boleh didampingi dulu sama orang tuanya. Sebetulnya selain soal kesiapan mental atau kedewasaan, juga ada concern postur berbanding Yumi. Postur berbanding busur. Kalau kita busur paling pendek bisa mengakomodasi cewek yang mungkin tingginya 150 cm. Kalau masih di bawah itu mungkin agak kasihan juga. Kayak terlalu besar gitu ya. Terus kalau dari sisi Yuminya ini kan berarti ada kategorinya ya, misalkan powernya seberat apa gitu ya untuk yang kategori tadi. Jadi seorang praktisi Kyudo memilih Yumi berdasarkan minimal berdasarkan 2 kriteria. Satu, dia mau ukuran berapa, biasanya sesuai postur badan.
karena menentukan panjang tarikan. Oke. Kedua, beban tarikan. Hmm. Jadi berapa kilo yang diperlukan untuk menarik si Yumi sampai panjang tarikan dia. Nah, itu yang dipilih. Setelah 2 kriteria itu, mereka langsung lalu memilih materinya mau yang seperti apa, terbuat dari apa. Yang paling murah biasanya dari fiberglass. Lalu kalau mau upgrade dari situ dari carbon fiber. Naik lagi dari itu mungkin ada yang komposit campuran. Lalu paling mahal ya dari bambu. Yang bener 100% handmade ya? Handmade bambu itu paling mahal. Oke. Berarti kalau untuk awal-awal kita mulai dari fiberglass fiberglass paling murah. Paling murah. Dan itu bisa yang tadi ya, selama mungkin lebih ke postur ya, sama minimal 12 tahun itu. Ukurannya dan beban tarikannya cocok, aman bisa dipakai. Banyak sekali orang-orang kompetitif, jago-jago di University Kyudo misalnya, mereka pakainya fiberglass. Oke, jago. Fiberglass. Tidak ada keterbatasan alat di sana. Oh, oke. Karena secara karakteristik ya itu pasti malah lebih beda, gampang, lebih konsisten dibanding yang bambu. Yang bambu ini paling mahal, paling sulit dirawat. Oke. Tiap hari harus dicek. Setelah nembak dicek, tengah-tengah nembak dicek. Ada maintenance-nya juga ya? Kalau lagi dingin diangetin, kalau lagi hangat didinginin. Oh gitu ya? Beneran itu ya? Si toko yang jualnya ngasih saya saran, begitu kan saya dulu takut. Punya namanya take itu bambu, take Yumi. Karena makin ngebaca cara perawatan tuh makin ngeri kan. Oh, Tapi dia bilang, lu anggap aja ini anak kecil. Kalau lu merasa dingin, Yumi lu simpen tempat anget. Kalau merasa panas, Yumi lu istirahatin dulu. Tempat adem. Oke. Keren ya. Ada kuotanya lagi. Ada kuota nembak sehari cuma boleh nembak sekian kali gitu. Oh, nggak bisa berlebihan juga nggak gitu bisa. ya? Kalau mau lebih nembak dari 30 kali berturut-turut, disaranin punya 2 Yumi atau Yumi yang lain. Jadi ini cuma saya tembak 30 kali, taruh ganti Yumi yang lain. Oke. Dia perlu istirahat dulu. Berarti sehari biasa berapa kali? Saya sehari 100 kecuali sakit, cedera atau 100 ya lumayan ya sekali nariknya aja kan berasa ya. lumayan. Tapi lah ya karena sudah agak lama ya jadi udah terbiasa lah ya. Juga yang penting bebannya kan. Kalau bebannya sesuai sama beban yang 1 atau 2 kilo lebih berat tuh di badan kita bedanya jauh banget tuh. Kalau udah 100 kilo, kalau udah 100 kali per hari kan. Oke. Terus kalau dari ya komunitas lagi ya ini berarti yang member aktif ya yang ada di Indonesia ada berapa orang? Per hari ini kita Bandung Jakarta sekitar 54 seingat saya. 54 orang. Dan tapi itu memang ini bisa berubah tiap minggu ya. Kan ada yang baru setiap kali kan ada yang trial dan masuk. Cuma yang trial itu belum masuk ke yang member utama mungkin ya? Betul, kan nggak langsung masuk, belum tentu masuk kan. Lalu kan yang saya pegang langsung kan yang Dojo Bandung. Yang Dojo Jakarta kan saya harus tanya dulu. Oh, oke. Karena ada ujian ya mungkin ya untuk bisa masuk ke member yang utama itu atau nggak ada? Asal bayar membership, dia sudah menjadi anggota. Lalu anggota umum, nanti kalau selama 6 bulan dia latihannya lebih dari berapa kali, dia sudah menjadi anggota inti. Oh, oke. Yang penting ya datang rajin latihan aja ya untuk latihannya. Betul. Oke, terus kalau untuk sesi latihannya nih, ya ini porsinya biasanya awal-awal tuh kayak gimana gitu kan? Tadi ada seremonial sama nembaknya nih. Nah ini biasanya di partnya tuh apa aja kalau sesi latihan? Oke, jadi per sesi latihan tipikal ini bisa berubah. Per hari ini kita latihannya, kita awali latihan dengan Tai Hai atau ceremonial form. Yang kita lakukan seperti kita mau ujian. Yang senior ya, karena kan yang baru kan belum bisa. Oke. Lalu yang senior akan melanjutkan jurus atau ceremonial form yang aliran kita, yang Haikyu Insaiha. Yang turunan dari Goka Sensei ini. Setelah itu, yang senior free shooting dulu, yang beginner atau belum bisa Tai Hai, sesuai porsi jatah latihan masing-masing. Ada yang pertama-pertama pakainya elastic band. Cuma bikin gerakan dulu supaya ototnya mulai biasa dengan mekanisme Kyudo yang udah bisa pakai busur. Pertama nembak makiwara atau target jarak dekat banget.
Kayak cuma berapa meter gitu ya? Cuma 2 meter. Oke. Nembak target 2 meter, kalau bentuknya kira-kira udah aman, kita kasih jarak 10 meter. Oke. Nah, kalau dia 10 meter udah 75% kena, panjangin 15 meter dan seterusnya. Nah, entah setelah 15 menitan atau 20 menit free shoot yang senior kan, kita scoring supaya biasa deg-degan di skor. Oh, oke. Kan kadang-kadang kan ada event, turnamen dan lain-lain, jadi kita scoring tuh yang senior-senior. Scoring kan paling cuma 15-20 menit juga. Setelah itu baru tergantung instructor of the day-nya, instruktur hari itu punya agenda apa di hari itu. Kalau ada agenda khusus, setelah itu bareng-bareng. Oke. Kalau enggak, dilihat PR masing-masing apa. Kan ada orang yang hari ini fokusnya pundak kanan naik terus karena tegang. Iya. Ada orang yang fokusnya pundaknya rotasi, pinggang dari hip, dari panggul. Ada orang yang fokusnya nariknya belum lurus, tapi karena dia tegang nariknya ke bawah. Jadi ceder terus ke sini. Itu harus dibenerin. Berarti benar-benar spesifik banget ya, tergantung orang tuh PR-nya tuh di mana. Per praktisi, ya. Per praktisi. Oke, berarti ya punya ya nggak selalu sama ya. Dia bisa jadi lebih cepat bisa duluan ya kan. Seperti bela diri atau seni apapun. Oke. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. PR-nya masing-masing aja. Oke. Dan sangat perlu dibantu orang lain. Kita kan nggak bisa ngelihat salah kita di mana kan. Kadang-kadang harus dibantu. Oke. Terus kalau dari sejauh ini nih pengalaman dari Kak William ikut ke Kyudo ini ya, ada pengalaman yang memorable gitu ya, misalkan lagi ujian di Jepang atau apapun itu nggak kira-kira yang bisa di-share? Saya punya banyak sekali pengalaman menarik, tapi dalam kesempatan ini saya pengen lebih banyak cerita dari pengalaman saya bersama sensei-sensei. Oke. Jadi saya melihat Tomotsugu Goka Sensei datang dari beberapa tahun lalu itu dengan usaha dia sendiri. Dia ngongkosin sendiri, terbang, hotel, bawa alat-alat bahkan buat kita busur, anak panah, ini yugake. Dia taruh beberapa, ditinggalin di Indonesia supaya kita bisa mulai belajar Kyudo. Lalu setelah itu pun kalau dia lagi datang lagi, beliau datang 1-2 kali 1 tahun. Dia bakal balik bawa alat-alat yang dia bisa. Atau kalau ada yang lagi nyamperin, misalnya saya nyamperin dia di Singapura, dia pulang, dia tanya saya, "Will, lu bisa bawain ini nggak buat klub? Biar nambah," gitu kan. Karena barrier terbesar di sini adalah ketidakadaan alat-alat. Selama di sini pun, kadang-kadang kita yang nggak enak, karena ini orang keluar duit buat kita gitu. Iya betul. Kita nggak bayar dia. Filosofi di ANKF atau headquarter di Jepang adalah nggak boleh ada coaching fee. Nggak boleh sama sekali? Nggak boleh. Jadi memang amateurism filosofinya. Itu misalnya lawan kata dari profesional. Profesional artinya profesi. Itu kita dapat duit dari sini kan. Ini filosofinya amateurism. Jadi kita nggak boleh ambil fee pelatih. Kita nggak boleh ambil sponsor, misalnya di seragam kita sponsorin merek X gitu kan, itu nggak boleh. Oke. Jadi memang filosofi dari sananya tuh begitu, manusianya begini ternyata. Dan saya baru ketemu yang begini nih di Kyudo. Sebelumnya kan ada pengalaman-pengalaman yang seorang pelatih datang memperkenalkan disiplinnya dia, lalu kamu beli alat dari saya ini. Lalu, kalau perlu seragam ini saya juga ada. Gitu. Betul. Ini sama sekali tidak seperti itu. Di bela diri lain kita ngundang sensei kan harus kita bayarin. Tiket hotel dan fee dia melatih yang biasanya paling besar kan. Ini sebaliknya. Saya baru kali ini ketemu yang seperti ini nih. Tomotsugu Goka Sensei ngajak saya ke Nagoya tahun lalu. Special training Heikiryu Insaiha Autumn, musim gugur ya. Saya diajak ke sana, "Will, lu nggak usah khawatir transport sama tempat tinggal, transport sama gua." Ternyata artinya transport sama dia adalah kita harus nyetir dari Tokyo ke tempatnya namanya Kurosu Sensei. Dia nyetirin kita 4 jam 1 kali jalan. Dia nyewa mobil, jadi dia nyetirin, tinggalnya di rumahnya Kurosu Sensei dojo rumah. Dojo rumah Kurosu Sensei. Kurosu Sensei-nya nggak mau terima duit sama sekali.
Wah. Jadi selama kita di sana, kita masakin buat makan bareng-bareng, cuci piring. Saya kalau agak kotor kita bersih. Iya, iya, iya. Saya paling bawa oleh-oleh kopi Bandung yang terkenal, saya nggak boleh nyebut merek ya. Oke. Jadi satu lagi, setelah itu saya tinggal di rumah dia 3 hari by the way. Heeh. Ini orang, Kurosawa Sensei, umurnya 70-an mungkin. Waktu itu dia tuh shoulder udah cedera. Udah cedera lama. Setelah saya ketemu dia berapa minggu kemudian dia operasi. Oke. Tapi selama sama saya 3 hari itu, dia jongkok-jongkok, benerin postur saya dan detail-detail teknik. Dengan kecederaannya dia udah nggak bisa nembak waktu itu. Nah, tapi dia bantuin saya banget. Setelah itu kita ke Tsukuba University. Di sana ada Matsuo Sensei, muridnya Inagaki Sensei. Jadi ini semua satu lineage dari Tomotsugu Goka Sensei. Iya, iya. Latihan Tsukuba University Kyudo ini militan banget. Salah satu kompetitor kuat di University Kyudo di Jepang. Kita di sana dikasih latihan bareng-bareng sama grupnya dia. Juga nggak terima uang, nggak terima bayaran. Wah. Latihan nggak bayar. Bahkan Matsuo Sensei itu dulu yang ngebantu juga ngasih provide alat-alat ke Tomotsugu Goka Sensei. Ini lu bawa ke Indonesia. Supaya orang-orang Indonesia punya alat latihan gitu. Iya, iya, iya. Waktu ketemu dia juga, dia bantuin kita. Ada alat-alat lagi yang saya bawa pulang. Oke, ini filosofinya jujur ini keren banget ya jujur. Jadi udah nggak ngebahas material lagi, materialistik tuh udah nggak bahas ya. Jadi benar-benar Jadi duitnya nggak laku ya. Benar-benar fokus ke kita bayar pakai energi, waktu, kesungguhan. Oke. Makanya saya kayaknya sih saya bakal bela diri ini lama sih. Iya, iya, bakal survive karena ya itu nggak cuman soal latihan doang ya, tapi benar-benar bisa ngubah kayak pandangan kita terhadap misalnya kehidupan gitu ya. Betul. Di dalam dunia di mana wellness industry aja menjadi industri kan. Betul. Kita mau tenang, mau yoga, mau meditasi, jadi absurd harganya. Betul. Ada bela diri ini yang kok ini kebalikan ya? Iya. Gitu. Oke. Terus tadi juga sempat nyinggung tentang ya ketenangan segala macam. Nah, ini ketenangan batin. Nah, ini benar nggak sih kita bisa dapat itu di sini? Kakak meditasi nggak? Nggak, Nggak jujur. ya? Oke. Meditasi kita bisa lakukan diam, kita bisa lakukan meditasi bergerak. Kyudo bisa menjadi sarana meditasi bergerak. Seberapa jauh kita bisa dapat ketenangan itu tergantung latihan kita. Oke. Kalau kita cari, pasti bisa lebih dapat daripada yang Kyudo untuk nyari target. Oke. Nah, itu bisa banget. Tapi kan kita manusia. Namanya meditasi itu kadang-kadang kita lagi nggak nyari tapi dapat. Kalau kita lagi perlu banget kita cari, belum tentu dapat. Iya. Kalau hari ini dapat 10-15 menit kalau meditasi itu tenang, terus tiba-tiba pikiran kerjaan atau ribut di rumah balik lagi ke kepala. Lalu kita latihannya balik lagi kan ke fokus apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Baliknya itu yang praktek latihan kita cari tenang. Keluarnya aman, normal. Baliknya itu latihannya. Balik ke apa yang kita lagi latih sekarang. Kalau awal-awal latihan mungkin tenangnya 2 menit, terus hilang balik lagi. Mungkin kalau kita latihan terus kan nanti bisa 4 menit, terus bisa 5 menit dan seterusnya. Oke, jadi ya lebih fokus ya kan, kita mungkin nggak mikirin hal-hal lain gitu, benar-benar kayak ketenangan itu dari sisi ketika latihannya itu ya. Kurang lebih gitu. Oke. Terus dari Kak William sendiri ya, selain dari Kyudo nih, ada olahraga atau bela diri nggak? Bela diri lain gitu ya, yang ditekuni juga selain dari Kyudo? Ada beberapa. Per hari ini saya atlet tembak reaksi Kota Bandung. Tembak reaksi? Tembak reaksi. Lari-lari nembak. Oh, oke. Saya juga instruktur Shinkendo. Shinkendo itu seni bela diri Jepang tradisional. Dulu saya instruktur Muay Thai. Saya Taekwondo dan 4. Wow. Aikido dan 2.
Kyokushin Karate dan 1. Wah, gokil. Agak lama aja. Hobi yang saya tekuni agak lama. Itu berbarengan Oh enggak, ininya atau gimana? selalu dalam fase-fase berbeda dalam hidup. Tapi di Kyudo ini ya, meskipun kelihatannya kontradiktif, tembak reaksi kan kita bip, lari-lari nembak. Di Kyudo kan kalau cepet tuh 3 menit 2 anak panah. Kalau temponya benar mungkin 6 menit 2 anak panah. Tapi menurut saya apa yang saya latih di Kyudo ini juga kepake di hingar-bingar kerusuhan sehari-hari di kepala. Iya. Itu bikin kita lebih tenang. Justru ini ya dari ibaratnya ini tuh core-nya gitu ya. Jadi untuk bela diri apapun ya kita mau ya, dari sisi ketenangan. Ya, misalnya kalau kita mau kompetitif full contact karate, ada batas umurnya kan. Iya. Sejelek-jeleknya atlet-atlet muda lutut udah rusak, jalannya udah agak pincang. Tapi kalau Kyudo kan kayaknya kita bisa sampai tua banget. Iya. Betul. Kira-kira Oke. gitulah. Wah, keren. Terus kalau kita ya lihat ya, mungkin peralatan-peralatan kan banyak nih ya, nggak cuma busurnya, panahnya, ada ini gitu. Nah, boleh dijelasin kira-kira perlu apa aja kalau kita mulai dari yang nempel di badan. Nah, ini menarik nih ya, kayak eye-catching banget ya tampilannya. Dari yang nempel di badan, ini seragam latihan atau keikogi. Keiko itu arti latihan. Keikogi ini seragam latihan. Wajib ya harus pakai ini ya? Kalau latihan formal, sebaiknya pakai. Kenapa? Karena kalau acara resmi, seremonial, dan ujian, harus pakai. Oke. Lalu ini hakama namanya. Di sini ada sabuk. Sebelum pakai hakama namanya kakuobi. Lalu ini tabi. Tabi ini wajib untuk acara resmi dan ujian. Oke. Ini yang nempel di badan. Kalau cewek ada tambahan muniate atau pelindung dada. Soalnya si string suka ngejepret di dada. Nah. Lalu yang nempel lagi ada namanya yugake. Oke. Yugake ini sarung tangan yang kita pakai. Dalamnya kadang-kadang kita pakai, bukan kadang-kadang sih, sebaiknya pakai shitagake atau yang tipis, yang ini bisa dicuci soalnya. Yang ini kan nggak bisa dicuci. Ini kita bisa lempar ke mesin cuci. Ini peralatan dasar yang nempel ke badan. Ini harus pakai ya selama latihannya? Harus pakai. Ini yugake harus pakai. Yugake, oke. Kalau kita lagi demo di luar yang satu orang cuma nyobain 3-5 menit, kita nggak kasih yugake. Soalnya yang udah jago pun kalau ganti yugake mungkin perlu 2 minggu untuk adjust ke yugake baru. Oh, oke. Gitu. Ini sangat personalized. Iya. Di aliran Hekiru Insaiha, bahkan kalau saya ambil yugake-nya punya orang lain, lalu saya lihat kayak begini nih, itu dianggapnya nggak sopan. Oh gitu ya? Karena ini intimate banget gitu. Iya. Harga ini bisa sama atau lebih mahal sama harga busur. Wow, berarti ini bisa di atas ya puluhan ya ini ya? Enggak lah, kita bisa bilangnya mulai dari 2 jutaan. Oke. Tapi ya batas atasnya kan nggak ada. Iya. Nah, selain itu kita mulai dari busur. Busur ini bahasa Jepangnya yumi. Yumi biasa bisa mulai dari yang beginner biasanya fiberglass, dalamnya kayu semuanya ya. Lalu naik ke ini carbon fiber. Kalau yang ini kebetulan komposit, ada fiberglass, kayu dan bambu. Lalu range paling atasnya adalah takeyumi atau busur bambu. Ini handmade 100%, terbuat dari bambu dan kayu. Nah berarti ini overall bener-bener segini aja ya, nggak ada yang lain-lain. Sama ini anak panah. Ya sama anak panah gitu maksudnya. Selebihnya perintilan aksesoris kecil-kecil lagi ada, tapi ada yang juga. Esensialnya kira-kira ini. Oke. Terus kalau ya kita masuk ke kompetisi nih ya, ini secara internasional kan berarti kan dari Jepang langsung ya. Nah itu berapa lama sekali misalkan, terus untuk ikut sampai ke arah ke level internasional itu seperti apa? Nah itu gimana? Di Jepang ada World Taikai. Taikai itu artinya competition. Iya. Itu 4 tahun sekali. Jadi semacam olimpiknya. Iya. Itu terakhir diadakan di tahun 2024. Kalau Indonesia diterima,
sebagai member country-nya IKYF di bulan Maret nanti, 2028 kita bisa ikut. Itu di skala dunia, skala berkontinen atau regional. Kita selama ini ada ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, kita bikin kompetisi tiap tahun. Oh, setiap tahun ada itu ya. Right. 2 tahun lalu di Thailand, tahun lalu kita jadi host di Indonesia. Oke. Tahun ini namanya berubah karena Australia ikut. Tadinya Southeast Asia, sekarang namanya ASEA Oceania. Oke. Diadakannya di Malaysia di bulan November ini, kita berangkat nih. Ini Malaysia kompetisi di November ya. Ya, ini regional. Kalau per negara kan tergantung kita mau bikinnya berapa lama. Biasanya jadi lebih casual. Karena kebetulan kita baru 2 dojo juga kan. Jadi tandingnya cuma antara 2 dojo gitu. Ya, cuma negaranya udah biasanya kan Southeast Asia sama negara yang tadi Asia Oceania kan. Oh, Asia Oceania gitu. Di Europe ada lagi di regional Europe bikin pertandingan sendiri. Oh, oke. Nah, yang globalnya tuh yang World Taikai per 4 tahun itu. Per 4 tahun di Jepang. Dan itu 2028 itu semua negara ya berarti pada yang gitu sudah ya? menjadi member country IKYF. Oke. Kita lagi apply sekarang, tolong didoakan mudah-mudahan Maret kita masuk. Dilancarkan ya. Iya. Nah, terus kita sekarang ngomongin ke uang nih, ke budget nih ya. Boleh, Kira-kira untuk kita bisa ikut Kyudo ini perlu modal gede nggak sih gitu? Oke. Seperti cerita saya tadi, kita jadi punya alat-alat di klub yang bisa dipakai bareng-bareng untuk orang-orang yang trial atau orang yang sudah menjadi member tapi belum punya alat-alat sendiri. Jadi nggak usah khawatir untuk beli alat-alat sendiri dulu. Yumi ada, juga K Club ada, Aero Club juga ada. Jadi karena kita semua pelatih komite juga bayar, jadi kita punya kas yang kita pakai untuk beli alat-alat untuk dipakai bareng-bareng. Oke. Jadi yang mau latihan cuma siapin biaya latihan aja. Biaya latihannya pun kita sangat terjangkau. Kita selain membership 100.000 per bulan, biaya latihan tuh cuma 450.000 per 10 kali. Jadi sekali datang jatuhnya 445.000. Ini sama sekali tidak mahal, boleh dibandingkan sama bela diri lain. Di Jakarta juga paling cuma beda 10 ribuan. Jadi benar-benar ya siapapun sebenarnya bisa ya dengan ya budget seperti ini gitu ya. Tidak seperti terlihatnya kan ini kelihatannya wah fancy gitu kan dari outfit segala macamnya, terus ngelihat panahannya kayak pricey segala macam gitu. Ternyata nantinya kalau udah serius di bela diri ini pasti pengen punya minimal yang nempel dulu ke badan sendiri kan. Seragam misalnya, saya nggak jualan seragam, saya nggak jualan seragam. Oke. Mau bikin detailer sendiri boleh, ya kan? Jiplak aja nih contoh, gue badannya mirip dia gitu kan. Jiplak. Kalau mau beli di Jepang juga boleh, silakan. Kalau di dojo kita ada tukang jahit, kasih ke dia yang bikin, pesan ke dia, bayarnya ke dia, bisa. Gitu. Nah, nantinya yang ini mungkin juga kayak harus beli dari Jepang. Beli dari Jepang juga itu tadi 2 juta kan harga baru. Kalau harga bekas 1,5 juta bisa dapat. Siapa yang ntar ke Jepang titip. Atau belinya just tip gitu. Nah, ternyata ya saya juga baru tahu ya ternyata bisa semua orang gitu kan. Nah, tadinya saya mau nanya dari sisi financial gitu kan. Dalam artian gini, biasa kan hobi yang kita tekuni ya, apapun itu kan butuh budget ya. Nah, saya mau nanya dari sisi Kak William sendiri, money manajemennya. Mungkin kan kalau sekali ya walaupun alat-alatnya bisa dengan mudah didapat ya, atau kalaupun belum ada kan bisa minjem segala macam. Tapi untuk modal transport nanti misalkan ke Jepang, nah itu kan butuh modal ya kan. Nah, money manajemennya dari Kak William gimana? Oke, dari main income saya, ini sih kayaknya ilmu semua orang tahu sih. Boleh nggak di-sharing lah. Untuk saya pribadi ya. Jadi dari pendapatan utama saya, pertama kan saya alokasikan kebutuhan anak-anak. Uang sekolah anak kan tuh paling mahal tuh. Uang sekolah anak, terus kita tabungan anak-anak. Setelah tabungan anak-anak, kita taruh duit kita kalau bulan ini kita mau nabung di mana nih, misalnya kalau main forex di forex, di misalnya emas kemarin lagi beli emas. Kalau main saham, taruhnya di saham, lagi carinya di mana, gua mau bisa tabung segini nih, sekian juta, beli yang itu.
Nah, di luar investment baru kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan hobi dan lain-lain. Nah, dari hobi dan lain-lain inilah kegiatan-kegiatan begini ada tempatnya. Oke, berarti tadi lebih ke investment ya, kalau dari Kak William ya, untuk coba alat instrumen apapun yang pernah dicoba gitu. Berarti saya kalau kebetulan sekarang, tidak main forex, oke. tapi saya bisa melihat forex sebagai salah satu instrumen kita nyimpen duit. Kebetulan saya bukan trader, bukan day trader, bukan scalper. Kalau beli saham pun saya invest untuk beli dan merem lama gitu. Oke, untuk di hold jangka panjang lah ya. Ya, anggap aja diversified tabungan gitu. Oke. Tapi kalau someday gitu ya, ngelihat industri forex mungkin ya di Indonesia atau di luar, perkembangannya dari Kak William seperti apa pandangannya? Kelihatannya makin banyak orang main sih. Cuma kebetulan saya belum. Teman-teman sekitar saya ada yang main. Oke, jadi mungkin ya someday mau coba atau bisa aja. Bisa aja ya someday. Bisa aja. Saya terbuka untuk hal ini. Wah, ini keren ya. Ini bisa diikutin semua orang ya. Karena biasanya orang yang mau masuk itu kan cenderung kayak barrier-nya tuh besar gitu kan. Dia takut rugi lah misalkan secara manajemen keuangannya. Udah kayak dalam tanda kutip takut duluan sama resikonya. Padahal kan peluangnya jauh lebih besar gitu kan. Kalau belum belajar belum tahu ya. Oke, kalau belum belajar no komen dulu. Harus belajar dulu baru bisa komen kan. Oke, wah ini wise sekali lah gitu. Yang nggak boleh tuh nggak mau belajar. Oke. Bener nggak? Bener, setuju. Karena memang itu juga jadi salah satu poin penting ya, khususnya di industri forex ya, kalau di tradingan gitu. Karena kebanyakan orang yang mulai itu dia nggak ngerti apa-apa, langsung pengen cepet kaya gitu. Nah itu mungkin ya. Kayaknya sih saya sudah meninggalkan kepercayaan pada skema cepet kaya sih. Wah ini bagus banget loh. Iya. Makanya saya jadi investor bukan scalper. Mungkin karena ini juga, karena Qdo juga mungkin ya. Mungkin ya. Karena kan mikirnya jangka panjang ya. Mikirnya jangka panjang dan nggak materialistis mungkin. Bisa. Oke. Nah, sekarang ada satu sesi khusus ya. Ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di sini. Nah, nanti dari pertanyaan ini menurut Kak William sendiri ya tanggapannya seperti apa ya seputar industri ya keuangan lah. Ini nanti Kak William boleh ambil pertanyaannya. Oke. Nanti kita lihat seperti apa pertanyaannya. Oke. Manajemen resiko menurut pandangan kamu seperti apa? Nah, menarik nih. Gimana nih? Risk management ya? Iya. Saya percaya statistik. Jadi menurut saya due diligence penting. Kalau cerita saham kan kita perlu tahu fundamentals. Iya. Kita kutak-atik dari fundamentals. Di luar itu tebak-tebakan. Jadi dari fundamentals dan statistik, mudah-mudahan kita punya ide berapa persen sih chance kita untuk sukses di investment A atau B atau C. Minimal ada feeling kiri kanan gitu. Menurut saya risk management yang benar adalah di mana kita bikin PR-nya benar. PR kita tuh apa? Due diligence. Oke. Wah ini benar-benar menarik nih dari perkataan tadi Kak William ya. Karena itu ya core utama memang kita mau terjun ke industri ini tuh ya benar. Memang tahapannya kita nggak bisa asal-asalan gitu kan. Kalaupun kayak sekedar trading ya mau buy atau sell ya itu kan jatuhnya kan ketebak-tebakan ya. Jadi memang kita harus tahu fundamentalsnya dulu ya. Mau di forex, mau di saham. Manajemen resikonya juga itu yang utama lah gitu ya. Jadi dari saya juga setuju banget lah gitu ya. Keren. Saya bukan profesional dalam bidang ini. Iya. Tapi ya overall kita juga memang inline lah dengan statement tadi Kak William gitu ya. Nah, oke. Mungkin kita ke pertanyaan ke pembahasan lanjutan lagi mengenai Qdo. Boleh. Nah, untuk orang yang baru mau gabung ya, ada tips nggak yang bisa disampaikan gitu ke teman-teman? Kita welcome semua orang, asal sehat fisik, mudah-mudahan sehat mental. Jangan khawatir untuk mencoba, karena kita terbuka untuk siapapun yang mau.
Oke. mendalami. Fee-nya nggak banyak sama sekali, asal mau coba, baru boleh decide, tidak ada paksaan setelah 1-2 kali coba. Nanti mau coba lagi boleh. Iya, iya. Jadi welcome banget lah ya. Welcome banget. Kalau nantinya decide untuk menekuni, Mhm. kita happy. Kalau kurang cocok juga, pengen yang lebih dador-dador misalnya, juga tidak apa-apa. Oke, bener-bener apa ya, humble banget gitu ya. Nerima dengan senang hati lah gitu ya. Ya, mungkin kan yang masih lebih muda mungkin lebih pengen yang ada adrenalin misalnya kan. Kadang-kadang orang kan dalam fase yang berbeda-beda dalam hidupnya, yang dicari itu beda. Iya, oke. Kalau acara atau event yang terdekat yang bisa diikuti mungkin untuk orang-orang yang baru ya, ada nggak? Kalau yang baru sih boleh datang ke latihan rutin kita Mhm. Rabu atau Minggu. Nanti kita ada tim yang berangkat ke Malaysia untuk Asia Oceania gathering dan turnamen. Oke, berarti apa yang tim yang datang ke Malaysia? Kita berangkat ke Malaysia kan. Oke, Nanti itu kan untuk yang utama ya, member utama berarti ya, yang bisa cuma datang. 8 pemanah kompetitor. Sisanya datang ke sana untuk support. Oh, oke. Ngeramein gitu ya. Iya. Nah, ini kan ya acara yang akan datang tadi udah disinggung lah ya, ada 2028 ya kan kita lagi coba untuk apply yang tadi ya, internasional. Nah, kalau dari sisi prestasi gitu ya, yang udah didapetin nih sejauh ini di apa Kyudoka Indonesia ya, itu apa aja nih yang bisa di-share? Waktu paling notable adalah tahun kemarin, di mana kita jadi host. Jadi tahun 2024. Jadi kita host Southeast Asia Kyudo Gathering. Di situ turnamen dengan negara-negara tetangga. Kita Indonesia menang di klasifikasi grup maupun individu kelas paling tinggi. Kelas paling tinggi? Ya, jadi seperti olahraga lain, golf ada handicap misalnya kan, ada yang kalau handicapnya kalau kurang, yang lebih jago kan ada kelasnya sendiri, yang kurang jago dikelasin masing-masing. Nah di turnamen itu di tahun kemarin kita menang dua-duanya tuh. Jadi grupnya Indonesia secara negara menang, lawan yang lain individunya pun menang. Ini jangan-jangan individunya Kak William ya? Keren. Saya juga nggak nyangka, karena saya tidak merasa sesiap itu sebetulnya waktu itu, tapi karena untuk menjadi host, maksudnya negara kita, menurut saya tuh, yakin nih kita mau jadi host gitu. Sebetulnya saya salah satu suara yang kayaknya mending negara lain dulu gitu. Jadi, tapi ternyata pengurus waktu itu mau ngadain, ya udah saya latihan sebisanya, menang gitu. Wah, ini luar biasa nih. Bahkan kan kompetitornya juga kan dari negara-negara. Betul, ada Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, negaranya. Lalu praktisinya sendiri kan walaupun di negara Thailand ada orang Italia, ada orang Prancis, ada orang Jerman. Keren. Ini juga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman yang mau Kyudoka Ya, ya. tapi kita latihan sama-sama. Oke, keren. Nah, selain dari ya kita ngeliat Kyudo itu sebagai olahraga ya, terus ada seremonial. Nah, ada sisi positif apa gitu ketika kita menekuni Kyudo? Di latihan sehari-hari Kyudo kita diingetin untuk tenang. Kita sehari-hari kan penuh hingar-bingar. Betul. Sekarang kita beep living kan. Dikit-dikit ada notif. Kita sehari-hari terkondisi untuk jadi manusia yang reaktif. Nah, dengan di Kyudo ini kita diingetin untuk take things step by step. Untuk melakukan hal-hal satu-satu dengan timing yang benar. Karena kalau kita buru-buru di Kyudo, kita nembak nggak akan benar. Karena selain perlu koordinasi badan yang full dengan kesadaran penuh, timingnya juga mempengaruhi. Kedua, kita belajar menghargai proses. Angkatan Gen Z kan seringkali disindir tidak menghargai proses, pengen segala sesuatu instan. Ya. Sementara di Kyudo, kalau kita pengen cepet-cepet jago, ya nggak bisa, nggak ada caranya. Nah, perlu nabung dan bayar waktu, tenaga, energi. Jadi nggak ada tiba-tiba orang belajar, wah ini jago nih langsung bisa. Nggak ada yang kayak gitu. Bisa.
statistik yang negara tetangga Mm-mm. itu praktisi 2 tahun hit rate-nya cuma 25%, artinya nembak 4 arrow 1 kena. Sesulit itu ya Ya, ternyata betul. ya. Kita di sini belajar menghargai proses. Filosofi ketiga yang tadi saya sempat nyambung sama yang tadi saya sebut pertama, kita melatih diri kita sendiri ngasih jeda dari stimulus ke respon yang proper. Supaya tidak menjadi manusia yang react. Oke. Ini mirip sama salah satu tujuan atau benefit meditasi. Bukan berarti kita nggak mau bereaksi cepat pada saat diperlukan, bukan. Seringkali kan kita ada stimulus dari luar, kita tidak terkondisi ngasih respon yang baik dan proper. Kita bereaksi dengan tidak semestinya. Ya. Nah, ini kita bikin jeda di situ. Mudah-mudahan dengan praktek benar kita jadi manusia-manusia yang lebih stabil, yang tidak reaktif. Oke, jadi ya apapun itu ya kita kayak masuk kayak cerna dulu lah ya informasi, Hadapi dengan apapun. tenang. Setelah itu baru Ya. aktif ya, reaktif dari apa yang kita udah cerna gitu ya. Ini beda sama kepentingan ngelatih refleks di bela diri lain ya. Iya. Tapi tidak kontradiktif. Di bela diri yang dimana kita melatih refleks, kita udah mikir dulu sekarang. Kalau ada stimulus apa, kita latih refleksnya seperti apa. Itu yang dilatih. Bukan ada stimulus apa, kita tidak ada kondisi mau ngapain, terus kita marah-marah misalnya, ya. Atau kesel. Kalau misalnya kita praktek mindfulness dari Kyudo misalnya, kita sebelum mau marah tuh, kita taruh consciousness kita di sini, kita lihat, bentar nih, kenapa nih gue mau marah? Apa nih yang bikin gue pengen marah sekarang? Oke. Misalnya. Wah, ini filosofinya mendalam banget ya. Saya juga belum jago ya. Oke. Banyak PR. Oke. Cuma yang ya ke depannya seperti itu ya, Pak. Maunya Jangka begitu. panjangnya. Tujuannya ke sana, cuman semua orang dalam perjalanan masing-masing. Oke, ini pertanyaan terakhir, Kak William ya. Ini ada kira-kira ada 1 atau 2 patah kata gitu yang mau disampaikan ke teman-teman viewers nggak yang mau coba Kyudo, Kak? Di antara kegiatan-kegiatan dan hobi saya yang lain, sejak saya kenal Kyudo, Kyudo betul-betul merubah pandangan hidup untuk saya dalam segala aspek, dari bidang mata pencaharian, dari sisi kemanusiaan, dari sisi bela diri, hobi sekalipun. Jadi dari hal yang crucial atau penting sampai hal-hal yang sebelumnya mungkin kita bukan pikir sebagai hal besar dalam hidup ya, tapi dari Kyudo saya belajar banyak banget hal-hal yang membantu saya, banyak hal positif. Perubahan paradigma pun bukan 1-2 kali. Kalau ketemu guru-guru kita, seringkali, oh ternyata ada cara pandang hidup yang seperti ini, yang saya bisa masuk, bisa cocok gitu. Jadi saya percaya saya bukan satu-satunya orang yang bisa mendapatkan hal ini dalam Kyudo. Kenapa ada praktisi Kyudo biasanya praktisi lama. Saya yakin mereka kita semua mendapatkan bukan cuma skill memanah, tapi kita dapat cara pandang hidup yang buat kita tuh nyaman. Dan applicable sampai kita nanti tua atau sampai udah nggak ada. Wah, ini keren banget Kak William ya. Oh ya, kalau untuk mungkin teman-teman yang mau ikut Kyudo Kak di ya komunitas di Bandung gitu ya, boleh mungkin Instagramnya boleh disebutin dan gimana? Boleh, kalau cek Instagram ada Instagram Indonesia Kyudo Federation. Itu yang nasional. Lalu sementara ini kita baru ada 2 dojo. Ada Kyudo Jakarta namanya Hanabikai, ada Kyudo Bandung namanya Momijikai. Kalau mau trial silakan hubungi. Di situ ada link untuk trial dan ada nomor-nomor admin. Ya. I hope to see you there. Kak William, sekali lagi makasih banyak tadi tentang insight-insightnya. Nggak cuma
olahraga Kyudo ya, tapi ternyata banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil juga dari olahraga ini ya. Ini Mudah-mudahan. keren lah. Oke. Dan tentunya ya semoga teman-teman juga bisa ya terinspirasi untuk nanti gabung ke Kyudoka juga ya, khususnya di Bandung sama di Jakarta mungkin ya. Ya, itu aja. Terima kasih Kak William sekali lagi udah nyempetin di sela-sela kesibukannya ya. Sampai ketemu di episode Sela-sela Podcast selanjutnya. Bye bye.